yang tak patuh. Pada sore hari, ada seekor anak bebek yang bernama Tomo bersama ibunya yang bernama Mirna dan dua saudaranya yang bernama Tono dan Tami. Mereka sedang menyeberangi sebuah sungai. Saat itu, induk bebek meminta kepada anak-anaknya agar tetap di dekat sang induk, agar mereka tetap aman. Tetapi sang anak tidak mendengarkan sang induk. Ia berenang sesuka hati, tidak menghiraukan bahaya di sekelilingnya. Tak disangka, ternyata sang buaya sedang memantaunya dan mengikuti arah mereka. Sang induk menoleh ke arah belakang, mendapati sang anak Tono sedang diincar oleh buaya. Sang induk pun berteriak memanggil Tono, dan Tono pun berhasil dimakan oleh sang buaya. Sang ibu pun panik melihat anaknya Tono dimakan oleh buaya. Sang induk dengan cepat menoleh ke arah Tomo yang sedang diincar buaya untuk menjadi santapan keduanya. Melihat kejadian itu, sang ibu berteriak agar Tomo berenang lebih cepat. Tomo yang sedang menyelamatkan diri terus berenang dengan cepat agar terhindar dari buaya, dan mereka pun harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah kejadian itu, Tomo terpisah oleh ibunya dan saudaranya Tami. Tomo pun tersesat sambil menangis. Di arah lain, sosok anak panda yang tengah memakan bambu mendengar seekor anak bebek yang tengah menangis sambil memanggil ibunya. Karena panda penasaran, akhirnya panda pun mendekati sang anak bebek tersebut. Wahai anak bebek, mengapa kamu menangis? Aku tersesat dan kehilangan mama dan saudara-saudaraku. Memangnya mama dan saudaramu kemana? Kenapa kamu bisa berpisah dan kehilangan mama dan saudaramu? Aku berserta mama dan saudara-saudaraku sedang menyeberangi sungai. Mamaku sudah memberitahuku agar tetap di dekatnya, tapi aku dan Tono tidak mematuhinya, dan kami tidak menyadari bahwa dari belakang ada seekor buaya yang mengikuti kami. Lalu ketika kami menyeberang dengan cepat, buaya pun semakin cepat mengikuti kami, dan di arah lain aku melihat kalau saudaraku Tono dimakan oleh buaya. Dari situ kita terpisah. Panda pun kaget dan ia bingung apa yang harus ia lakukan untuk anak bebek tersebut. Akhirnya, Panda pun mengajak anak bebek itu untuk duduk sebentar. Wahai anak bebek, jangan menangis. Jika kamu menangis, bagaimana kamu bisa menemukan ibumu? Aku berjanji setelah kamu berhenti menangis, akan aku bantu untuk mencari ibumu. Hari semakin gelap dan anak bebek tak kunjung menemukan ibunya. Panda pun tak tega melihat anak bebek yang sangat lelah. Akhirnya Panda mengajak anak bebek untuk tinggal di rumahnya sementara waktu sampai ia menemukan ibunya. Sesampai di rumah, Panda bertanya mengenai nama anak bebek itu karena setelah lama perjalanan, ia lupa bertanya akan namanya. Anak bebek, namamu siapa? Namaku Tomo. Kalau kamu namanya siapa? Namaku Bino. Oh, namamu Bino. Bino, kenapa kamu sedari tadi makan bambu? Kenapa kamu tidak makan daging seperti beruang? Aku tidak makan daging karena aku tidak punya rasa peka terhadap daging. Jika aku makan daging, rasanya akan terasa hambar. Tomo, kamu tahu nggak? Aku ini sejenis binatang herbivora. Aku juga suka makan wortel, tapi itu jarang sekali. Tomo pun mengangguk sambil tersenyum. Hari telah larut malam, Bino dan Tomo pun bergegas untuk tidur karena pagi harinya harus mencari ibu Tomo. Suara ayam yang berkokok membangunkan Tomo dan Bino yang tengah tertidur pulas. Pukul 10 pagi mereka berdua mencari sang induk bebek.
Waktu menunjukkan pukul 2 siang, Tomo dan Bino tak kunjung menemukan sang induk bebek. Tetapi ketika Tomo dan Bino berpapasan dengan anak beruang, mereka pun bertanya kepada anak beruang. "Permisi beruang, saya ingin bertanya, apa kamu melihat induk bebek dengan ciri-ciri percis seperti anak bebek ini?" Oh iya, saya melihatnya tadi ketika saya sedang mengambil ikan di sungai. Ia sedang duduk di tepi sungai sambil menangis memanggil anaknya. Tomo dan Bino sangat bahagia mendengarnya. Tomo dan Bino tidak lupa berucap terima kasih kepada sang beruang, dan mereka pun berjalan menuju sungai. Akhirnya, Tomo menemukan ibunya. Ibunya tengah berdiri sambil menangis dan menyebutkan nama anaknya yaitu Tomo. Lalu, sang anak bebek pun berlari sambil memanggil ibunya. Sang ibu pun menengok ke belakang dan berlari lalu memeluk sang anak. Tak disangka, Panda meneteskan air mata bahagia karena teman barunya itu berhasil menemukan sang ibu meski saudaranya telah tiada. Tomo memeluk Bino sambil mengucapkan terima kasih telah membantunya, dan Tomo pun pergi meninggalkan Bino.